Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hasan Basri di YouTube channel Si Sharing Ilmu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba latihan aplikasi basis data. Ya tentunya melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan DDL dan EML. Nah, untuk memantapkan pemahaman kita terkait dengan sintak query SQL, kita akan coba latihan DML untuk yang kedua kalinya. Nanti untuk latihan DML yang kedua ini saya akan coba memberikan beberapa fungsi. Ya, fungsinya ada, nanti kita menggunakan operator. Ada operator untuk mencari nilai rata-rata, kemudian count untuk jumlah data, kemudian max untuk nilai terbesar, min nilai terkecil, dan sum untuk jumlah nilai. Baik, sebelumnya silakan diaktifkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Dibuka dulu XAMPP kontrolnya. XAMPP kontrolnya dibuka. Kemudian diklik start untuk Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah seperti ini silakan di close. Yang selanjutnya silakan dibuka jendela command prompt-nya. Command prompt-nya dibuka. Jendela command prompt. Baik, kalau sudah dibuka seperti ini, kita buatkan dua jendela biar kita bisa kanan kiri ya. Kanan kiri. Kemudian kita coba yang pertama seperti biasa. Kita masuk dulu ke dalam XAMPP-nya agar kita bisa melakukan panggilan sintak atau menggunakan query SQL. Masih ingat ya, jadi nanti kita masuk menggunakan sintak seperti ini untuk masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, welcome. Nah, kita sudah masuk. Yang selanjutnya kita harus buat sebuah database dengan nama db_dml lanjutan. Sebenarnya kita coba tampilkan dulu apakah sudah ada atau belum nama database-nya. Nama database-nya db latihan DML ya, belum ya, berarti ya kita coba lagi. Coba berarti masih ingat ya untuk perintahnya. Create database db_dml lanjutan. Sudah diklik enter. Database-nya sudah kita buat. Yang selanjutnya kita harus aktifkan database. Nah, untuk mengaktifkan database kita menggunakan use nama database-nya berarti use db_dml lanjutan. Enter. Database-nya sudah bisa kita gunakan. Kemudian yang keempat kita buat tabel pengajar dengan ketentuan sebagai berikut. Coba lihat. Nah, ini ketentuan tabel pengajarnya. Kita geser biar terlihat. Untuk membuat tabel, create table, nama tabelnya pengajar. Kemudian kurung buka. Nah, silakan dimasukkan tipe data, kemudian field, tipe data, sampai size-nya ya. Kurung buka di sini. Yang pertama ada nip, kemudian tipe datanya char, size-nya 4, kemudian langsung diberikan primary key seperti ini. Kemudian selanjutnya masukkan nama, tipe datanya varchar, kemudian size-nya dia 40, kemudian koma, saya enter ke bawah. Kota asal, kota_asal, kemudian tipe datanya varchar, size-nya 50. Yang selanjutnya ada SKS, tipe datanya integer, kemudian diberikan size 2,
Yang selanjutnya ada gaji. Gaji ini double. Kalau sudah, kita kurung tutup, titik koma, kita enter. Query oke, berarti tabelnya sudah kita buatkan. Yang selanjutnya kita coba lanjut, lihat struktur tabel ya. Masih ingat untuk lihat struktur tabel? Kita menggunakan DSC atau describe, nama tabelnya pengajar. Nah, ini struktur tabel yang sudah kita buat. Yang selanjutnya kita coba isi tabel. Nah, berarti kita menggunakan fungsi DML. Isikan tabel pengajar dengan data sebagai berikut. Nah, kita coba, kalau kemarin kita menggunakan sekaligus ya, input data sekaligus banyak. Insert into tabel. Kalau kemarin kita kan di ini dulu ya, apa namanya, dituliskan dulu nama filenya. Nah, kita coba, saya coba dulu menggunakan satu tabel. Satu record dulu, saya coba insert into tabel, nama tabelnya pengajar. Values saya masukkan, misalkan seperti ini. Satu data terlebih dahulu. Saya tidak memasukkan field yang ada di tabel pengajar, namun saya langsung memasukkan nilainya. Misalkan saya langsung masukkan nilainya. Yang pertama, record pertama 0101, kemudian jangan lupa kutip 1, koma, kutip 1, namanya Ahmad Rio, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kotaknya Tangerang, kemudian SKS-nya itu 4, kemudian gajinya 3 juta. Nah, saya coba seperti ini, jadi tanpa memasukkan nama field ke dalam perintah insert into tabel. Kalau yang sebelumnya di DML sebelumnya, saya memasukkan insert into tabel, kemudian saya sebutkan fieldnya satu persatu, baru saya masukkan values-nya atau nilainya. Saya coba seperti ini, kita coba enter. Wah, error ya. Kenapa? Kita lihat di sini, error, have you error in syntax SQL, check the manual corresponding to your marriage server. Nah, kita coba pengajar nih, ada near, ini pengajar, insert into tabel, nama tabelnya benar tidak pengajar, insert into tabel pengajar. Oh ya, saya tahu. Ini sebenarnya kita tidak usah maksudnya tidak usah menyebutkan kembali tabelnya. Maksudnya di sini insert itu langsung pengajar tanpa menuliskan tabel seperti ini. Kita coba ya. Misalkan ini seperti ini, sudah values, kemudian saya enter. Kemudian saya coba pakai seperti ini. Ini masih sama ya. Kita lihat 0101 Ahmad Rio Tangerang, kemudian ininya 4, ininya 3 juta. Kita enter. Nah, query oke. Perbedaannya dengan pertemuan sebelumnya, kalau yang pertemuan sebelumnya saya memasukkan memasukkan fieldnya. Jadi fieldnya dimasukkan terlebih dahulu, baru saya memanggil values-nya. Jadi sebenarnya untuk mempercepat ya cukup insert into nama tabelnya pengajar, values, langsung nilainya saja, tidak usah dipanggil field yang ada dalam tabel tersebut. Nah, berarti ini yang kedua ya. Yang kedua saya coba, berarti saya edit ya. 0102 Iwan Kurniawan, kotaknya Serang, kemudian SKS-nya sebanyak 2 SKS, gajinya itu 2 juta. Kemudian ini jangan tambahkan titik koma dulu karena kita akan menginputkan lebih dari satu record. Kemudian yang selanjutnya ada gajinya 3 juta,
kemudian SKS-nya 4, kotaknya itu Tangerang. Yang selanjutnya namanya Asep Kusnandar. Asep Kusnandar. Kemudian 03. Selanjutnya kita enter gaji yang selanjutnya 2.500.000. Kemudian SKS-nya sebanyak 3 SKS dia. 3 SKS, kotaknya Bandung. Hati-hati ya teman-teman. Untuk merubah seperti ini harus hati-hati. Karena kalau misalnya kutipnya tanpa sengaja kita hapus, kemudian kita tidak memberikan kutip, artinya tidak mengapit nilai yang ada di dalam kutipnya, maka hasilnya pasti akan error. Wati Irawati. Untuk primary key-nya, untuk NIP-nya itu 0104. Kalau sudah, kemudian 05. Coba 05 itu gajinya 2 juta. Kemudian SKS-nya sebanyak 2. Fotonya masih Bandung, namanya Neng Sukaisi. Neng Sukaisi. Kemudian yang selanjutnya kodenya itu 0105. Yang terakhir kita coba, yang terakhir itu 2 juta, gajinya SKS-nya 2, alamatnya Jakarta, maaf, Jakarta. Kemudian untuk namanya itu Maya, namanya Maya, saya naikkan dulu, Maya Putria. Kemudian nicknya 0106. Untuk record yang terakhir, karena ini record terakhir, komanya dihilangkan, kita ganti dengan titik koma. Kita enter ya. Query oke, berarti datanya berhasil kita simpan ke dalam database atau ke dalam tabel pengajar. Yang selanjutnya kita lanjutkan. Perintah selanjutnya, tampilkan isi seluruh record pada tabel pengajar. Kemudian urutkan berdasarkan gaji. Fil gaji urutkan secara descending berdasarkan fil gaji. Nah, masih ingat untuk menampilkan? Kita menampilkan semuanya. Kalau semuanya sudah select bintang from. Kita tampilkan dari tabel pengajar. Namun di sini diminta berdasarkan fil gaji. Kemudian diurutkan secara descending ya. Berarti order by. Nah, urutkan berdasarkan order by berdasarkan gaji, kemudian descending maksudnya. Kita coba enter. Nah, seperti ini. Kalau descending itu dia mengurutkan dari besar ke kecil ya. Ini kan gaji ya, berdasarkan gaji, dari gaji 3 juta sampai gaji yang paling rendah, seperti itu. Yang selanjutnya di sini diminta untuk tampilkan rata-rata. Nah, tadi kan saya di pembahasan pertama itu membahas terkait dengan fungsi ya. Nah, fungsi kita mencari rata-rata gaji pada tabel pengajar. Kira-kira rata-rata gajinya berapa gitu kan. Untuk menampilkan rata-rata gaji, kita gunakan sintak SQL select. Nah, average ya. AVG itu average. Nah, apa yang mau dirata-ratakan? Misalkan gaji. Karena yang diminta gaji dari tabel from. Nah, dari mana? Dari tabel pengajar. Kita coba enter. Nah, jadi rata-rata gajinya ini sekitar 2.400.000-an ya. Jadi kalau misalkan ini di rata-rata ya sekitar segini lah ya.
Kemudian yang selanjutnya itu kita coba tampilkan gaji terendah pada tabel pengajar. Sini ada tabel pengajar, ada gaji 3 juta sampai 2 juta. Nah, namun kita juga kalau misalkan recordnya udah banyak kan, kita penting juga untuk menggunakan sintaks SQL ini. Gaji paling rendah berarti select, tampilkan. Nah, apa yang ditampilkan? Gaji minimal kan? Nah, minimal dari gaji from pengajar seperti ini. Tampilkan gaji yang paling minimal from pengajar. Kita enter. Gaji yang paling minimal yaitu 2 juta. Kemudian yang selanjutnya tampilkan jumlah total. Nah, kalau jumlah berarti kalau tadi ada di atas itu jumlah itu berarti kita menggunakan fungsi sum ya. Jumlah total keseluruhan gaji pada tabel pengajar. Jumlah totalnya. Berarti kita tampilkan, saya naikkan dulu ke atas. Select, nah, sum gaji. Nah, kita coba lihat jumlah total keseluruhan gaji dari tabel pengajar. Seperti ini. Kita enter. Jumlah totalnya ini ada sekian ya. Kalau misalkan ditotalkan, nah ini jumlahnya sekian. Kemudian yang selanjutnya kita coba latihan yang selanjutnya itu tadi ini poin 10 sudah, poin 11 tampilkan jumlah gaji dengan SKS yang memiliki SKS lebih dari 3. Nah, bagaimana kira-kira nih teman-teman? Kalau misalnya seperti ini berarti kita harus menampilkan, namun kita juga harus berdasarkan jumlah gajinya. Select jumlah berarti sum ya. Sum dari mana? Sum apa yang mau ditotalkan? Gaji dari tabel pengajar, from pengajar. Kemudian saya enter ke bawah ya, biar tidak terlalu terlalu panjang sini. Menggunakan kondisi where di mana SKS-nya itu SKS-nya lebih dari 3 SKS, lebih dari berarti seperti ini ya. Lebih dari 3. Lebih dari 3 kita enter. Kita titik koma kemudian enter. Berarti ada 6 juta. Benar tidak kalau misalnya kita cek yang 3 SKS, yang lebih dari 3 SKS ya. Lebih dari 3 SKS ini berarti 4 ya, 4 termasuk ya. 3 juta kalau ditotalkan ini menjadi 6 juta. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita coba di nomor 12, tampilkan isi record, hanya pil kota asal. Kita disuruh atau diminta untuk menampilkan isi record hanya kota asal tanpa pengulangan isi record yang sama. Jadi kalau ada kota yang sama ini tidak ditampilkan, mungkin seperti itu ya. Kemudian urutkan secara ascending berdasarkan kota asal. Wah, ini lumayan juga nih. Berarti kita coba dulu select, kita menggunakan distinct kemudian kota asal, kota underscore asal, from dari pengajar. Nah, karena ini biar tidak tampil, jadi kota asal yang sama tidak tampil, kita menggunakan distinct kota asal from pengajar. Kita urutkan order by kota asal secara ascending, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada kota Bandung, Jakarta, Serang, dan Tangerang. Kalau kita lihat ke atas, Bandung ada 2 kali ya. Bandung 2 kali, kemudian Tangerang 2 kali. Yang 1 kali hanya Jakarta. Jadi Bandung tidak berulang, kemudian Tangerang pun tidak berulang. Seperti itu. Jadi fungsi distinct ini untuk
apa ya? Jadi dia hanya menampilkan satu kali saja dengan isi record yang sama, tapi dia menampilkannya satu kali saja dengan kondisi kota asal nih. Kota asalnya from dari pengajar, kemudian diurutkan berdasarkan ascending. Baik teman-teman, bagaimana? Sudah mulai ini ya, jadi sudah mulai terbiasa dengan sintak atau query SQL. Mudah-mudahan teman-teman semakin paham. Kemudian kita coba kita coba lanjutkan latihan. Di poin nomor 13, buat alias dengan nama rata underscore gaji. Rata underscore gaji untuk mencari nilai rata-rata gaji pengajar. Nah, ini membuat alias dari untuk mencari rata-rata gaji. Nah, bagaimana? Kita coba ya teman-teman. Tapi kita juga harus menggunakan, kalau rata-rata berarti tadi kita sudah menggunakan average ya. Select, secara kita tampilkan rata-rata, apa yang dirata-ratakan? Gaji kan, gaji. Kemudian dari mana gajinya? Kita pakai as dulu karena di sini diminta untuk memberikan alias. Kita as maksudnya as rata underscore gaji. As yang diminta itu rata underscore gaji from pengajar. Kita enter. Nah, alias ini, ini as ini kan gaji ya. Gaji ini yang awalnya, kalau kita lihat fill yang di atas, mana fillnya? Ini gaji ya. Nah, kita menggunakan alias rata gaji, maksudnya rata-rata gaji di sini. Alias saja ya, tanpa mengubah nama fillnya. Jadi kita hanya menggunakan aliasnya saja. Hasilnya pun sama. Ini rata-rata gaji yang tadi, yang ini sama. Kemudian yang selanjutnya nomor 14, buat alias untuk tabel dengan nama TP, kemudian tampilan record hanya fill nama, SKS, dan gaji. Nah, kita coba select TP, kemudian nama, kemudian TP titik SKS, kemudian TP titik gaji, kemudian kita coba panggil dari TP gaji, select TP, ini kan alias ya, kita minta buatkan alias dengan buat alias untuk tabel. Buat alias untuk tabel ya. Jadi buat aliasnya untuk tabel dengan nama TP, kemudian tampilkan record hanya fill nama, SKS, dan gaji. Select, ini TP di sini menggunakan titik ya. Maaf teman-teman. Kalau untuk alias tabel ini di sini titik, kemudian nama, koma, TP titik SKS, TP titik gaji. Saya enter dari from, berarti dari pengajar ya. Dari pengajar kita coba AS, karena dia meminta menggunakan alias AS TP yang ini ya. Jadi karena TP ini sebagai alias, saya AS-nya TP-nya di sini saya panggil di sini. Kita coba, mudah-mudahan sintaknya berhasil. Ya, bisa ya. Jadi memanggil tabel, sebenarnya tabelnya tabel pengajar, cuman dia menggunakan alias seperti itu. Ya teman-teman, kita sudah belajar terkait dengan fungsi. Tadi ada average, ada sum, kemudian kita juga belajar alias. Pemanggilan alias bisa dipanggil hanya untuk satu fill, atau untuk fill ya, maksudnya untuk fill, atau juga bisa digunakan alias untuk pemanggilan tabel. Yang selanjutnya kita coba latihan nomor 15. Buat alias untuk fill nama dengan nama pengajar. Kemudian tampilkan isi record hanya berdasarkan alias nama pengajar. Nah, kita coba menggunakan alias lagi. Berarti kita tampilkan select nama. Nah,
berikan nama aliasnya, nama underscore pengajar, nama underscore pengajar. Kemudian from pengajar. Nah, ini hanya menampilkan satu field saja, karena yang dipanggil hanya nama pengajar atau aliasnya nama pengajar, seperti itu. Selanjutnya kita coba poin nomor 16, buat alias untuk field SKS dengan nama jumlah SKS. Kemudian tampilkan isi record hanya field nama, kemudian gaji dan alias jumlah SKS. Wah, ini lumayan nih, kita coba berikan query-nya. Kita tampilkan, dia minta menampilkan yang pertama, tampilkan nama, kemudian gaji, kemudian SKS. Namun yang SKS ini kita berikan alias as maksudnya as jumlah underscore SKS. Yang ini dari pengajar, karena yang diminta seperti ini kan. Jadi field SKS ini dialiaskan menjadi jumlah SKS, kemudian tampilkan isi record nama, gaji, dan alias SKS. Select, kemudian nama, gaji, SKS, namun SKS-nya menggunakan alias. Kita coba enter. Ya, seperti ini ya. Jadi SKS-nya ini menggunakan alias, seperti itu. Kemudian nomor 17, ya semakin paham ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan semakin paham. Jadi semakin banyak latihan, pasti nanti kedepannya akan semakin memudahkan pemahaman kita. Yang selanjutnya, buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian secara field SKS dengan field gaji. Kemudian tampilkan isi record. Wah, ini perkalian nih teman-teman. Berarti kita harus di dalam isi sintak query-nya ada fungsi matematikanya, berarti ya. Kita tampilkan dulu, buatlah alias ya, itu mungkin buat alias dan merupakan hasil. Kita tampilkan, kita coba select nip yang diminta itu, kita coba tampilkan nip-nya deh. Kemudian ada nama, kemudian kota underscore asal, dia minta ditampilkan isi recordnya. Kemudian tampilkan isi record, berarti nip-nya kita panggil dulu, field-nya kita panggil dulu ya teman-teman. Kita panggil dulu nip, kemudian nama, kemudian kota asal. Kemudian yang selanjutnya ada SKS, kemudian yang selanjutnya ada gaji. Kemudian di sini kita coba buatkan perkaliannya, SKS dikali gaji, seperti ini. Kemudian diberikan alias AS hasil, diberikan alias hasil from dari tabel pengajar tentunya. Kita coba. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di poin nomor 17 ini lumayan ya. Poin nomor 17 kita diminta untuk tampilkan semua file-nya, namun di sini diminta juga dibuatkan alias untuk hasil. Nah, SKS, kemudian yang perkalian ini dijadikan hasil, alias hasil dari tabel pengajar. Kalau dihitung-hitung seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Masih semangat ya teman-teman. Ini tinggal satu slide terakhir lagi. Mudah-mudahan kita semakin paham terkait dengan query-query SQL. Buat alias dengan nama bonus. Kita buat nama bonus dan merupakan hasil perkalian antara field SKS dengan ini 100.000. Nah, kasih bonus. Kemudian tampilkan isi record hanya field nama, SKS dan bonus. Nah, berarti kita tampilkan dulu, select yang mau kita tampilkan itu nama dan SKS. Kemudian nama dan SKS. Kemudian yang selanjutnya itu kita gunakan perkalian SKS dikali 100.000 untuk 23. Kemudian dialiaskan menjadi bonus.
dari, saya enter dulu ke bawah ya, from pengajar. Mudah-mudahan nama SKS kemudian bonus, berarti ada 3 pil ya, nama SKS. Nah ini bonus untuk hasil perkalian ini ya. Nah seperti ini bonus. Kemudian yang selanjutnya poin nomor 19 teman-teman. Nomor 19 ini kita mencari nama gaji terbesar untuk mencari nilai gaji terbesar pengajar. Buat alias dengan nama gaji terbesar. Nah gaji terbesar untuk maksimal nilai gaji. Kita tampilkan select. Nah, kalau tadi kita ada min, sekarang max. Apa yang kita cari secara maksimal? Gaji. Namun di sini diberikan alias, berarti menggunakan AS. Apa nama aliasnya? Gaji underscore terbesar. Dari mana? Dari tabel pengajar. Kita enter. Gaji terbesar 3 juta, betul ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini gaji terbesarnya di sini nih, yang paling ini. Nah, ini gaji terbesar nih 3 juta, seperti itu. Oke, kita masuk di latihan nomor 20, latihan yang terakhir. Mudah-mudahan latihan yang terakhir ini teman-teman sudah mulai ya, sudah paham lah ya. Kalau sudah beberapa teman-teman mengikuti tutorial yang saya buat di channel YouTube ini, teman-teman sudah mulai paham. Diminta buat alias dengan nama tunjangan. Nama aliasnya tunjangan dan merupakan hasil perkalian antara pil SKS dengan, nah ini nilainya berapa ini? 250.000. Kemudian tampilkan isi record dan urutkan secara descending berdasarkan tunjangan. Kita tampilkan dulu, select apa yang akan kita tampilkan. NIP, kemudian nama, kemudian kota underscore asal, kemudian SKS juga kita tampilkan, kemudian gaji juga kita tampilkan. Nah, di sini kita coba buatkan alias SKS dikali dengan 250.000 aliasnya yaitu tunjangan dari tabel pengajar, from dari tabel pengajar. Kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi latihan yang terakhir nomor 20 ini kita menampilkan tunjangan. Ini alias dari alias hasil perkalian dari fill dengan 250.000. Kemudian tampilkan isi record. Isi record, ini isi recordnya sudah ditampilkan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini terlebih dahulu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan pemahaman teman-teman semakin bertambah, semakin penasaran dengan query-query SQL. Ya semoga apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila teman-teman merasa bermanfaat, teman-teman juga bisa share video ini ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah kolom komentar ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.